Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan bahas tentang limit bentuk tak hingga ya. Jadi pembahasan. Jadi kita nggak ada teori dulu. Kita akan langsung ke cara penyelesaian soal-soal bentuk limit tak hingga. Oke. Baik, kita lihat contoh-contohnya ya. Contoh penyelesaiannya ya. Kita lihat nomor 1. Nah, di sini nomor 1 itu ada limit x menuju tak hingga akar dari x dibagi akar x ditambah akar x plus akar x. Oke, gimana cara penyelesaiannya? Saya ingatkan lagi ya tentang limit bentuk tak hingga per tak hingga. Oke, jika ada limit x menuju tak hingga a x pangkat m ditambah A1 X pangkat M-1 ditambah dengan A2 X pangkat M-2 ya, ditambah seterusnya, maka dibagi ya, maka BX pangkat N ditambah dengan B1 X pangkat N-1 ditambah dengan B2 X pangkat N-2 plus dan seterusnya, maka nanti jawabannya ada 3 gitu ya, ada 3. Yang pertama itu bisa terjadi 0 atau tak hingga, atau bisa jadi A per B ya. A per B nya lihat posisi A dan B nya sebelah sini. Andaikan apa? Andaikan ketika derajat aljabar yang di atas ya, yang pembilang ini derajatnya lebih kecil ya dibanding dengan yang di bawah. Yang ini M-nya lebih besar dibanding dengan ini. Nah, berarti kalau yang ini M-nya harus sama dengan N ya. Jadi ada 3 jawaban pilihan ini ya. Nah, dengan bermodalkan rumus ini kita langsung bisa menjawab nomor 1 ya, nomor 1. Nah, jadi nomor 1 itu kita lihat ya, sebenarnya kalau ini X-nya itu pangkat berapa? Pangkat setengah ya, akar dari 1 gitu ya. Nah, yang ini juga sama ya, derajat paling besarnya pangkat setengah akar dari 1 ya. Jadi menjawab limit tersebut adalah pasti jawabannya akar 1 dibagi dengan akar 1. Lihat koefisien terbesarnya di sini kan nggak ada, berarti nilainya 1 ya, berarti jawabannya 1. Kita pilih ada nggak jawabannya yang nilai 1, ada jawabannya yang B. Oke. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada bentuk limit seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini pasti bentuknya limit tak hingga min tak hingga. Nah, saya ingatkan lagi limit x menuju tak hingga ya, akar dari ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c dikurangi akar px kuadrat ditambah dengan qx ditambah dengan r, itu nanti solusinya pasti ada 3 gitu ya, sama dengan 3 ya. Nah, yang pertama bisa jadi min tak hingga ya, ketika apa? Ketika a-nya kurang dari p. Bisa jadi tak hingga ketika apa? A-nya lebih besar dari p. Nah, atau bisa jadi seperti ini, b min q per 2 akar A. Ketika apa? Ketika A-nya sama dengan P ya. Nah, pembahasan ini ada di video sebelumnya ya. Kalian boleh lihat cara pembuktiannya. Nah, sekarang kita selesaikan nomor 2 ya. Jadi limit x menuju tak hingga. Nah, kita langsung kalikan satu-satu ya. Kita kalikan ini juga, ini ke sini ya, ini ke sini gitu ya. Kita kalikan, berarti akar dari 4x ditambah 2 dikalikan akar dari x plus 1 dikurangi akar dari 4x dikali dengan x plus 1 ya. Berarti nanti limit x menuju tak hingga akar, nah kita kalikan 4x kuadrat ditambah ini 4x tambah 2x plus 6x ditambah dengan 2. Yang ini akar dari 4x kuadrat ditambah dengan 4x
ya. Nah, berarti tinggal menggunakan rumus yang ini nih, ya. Berarti B min Q yang ini ya. Berarti 6 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 2 akar A. A-nya itu adalah 4 nih. Kebetulan A-nya sama ya, dan P-nya. Berarti bagi 4. Oke. Berarti jawabannya 2 dibagi dengan 2 kali 2 ya, atau sama dengan setengah. Oke. Kita lihat nih, setengah ada nggak jawabannya? Ada di poin C. Oke. Relatif gampang bukan? Nah, kita lihat contoh nomor 3. Nah, nomor 3, nomor 3 lebih gampang lagi karena bentuknya udah sederhana seperti ini ya. Jadi yang ini mah langsung aja ya kita jawab. Jadi gini, B-nya berapa? 5 dikurangi dengan 2 per 2 akar 2 ya, 2 akar 2. Tinggal kita dapat 3 dibagi dengan 2 akar 2. Tinggal main rasionalkan aja, kalikan akar 2 bagi akar 2 gitu ya. Nah, berarti 3 akar 2 per 4. Oke, kira-kira ada nggak jawabannya 3 per 4 akar 2? Ada jawabannya yang B. Oke. Relatif gampang, kita lanjut lagi ke nomor 4. Oke. Nah, gimana kalau misalkan bentuk kayak gini? Nah, tetap ini kalau kita masukkan bentuknya tahingga per tahingga. Nah, jadi kalian bisa aja merekayasa dulu ya bentuknya kayak gini gitu ya. Tapi kalau udah ada yang udah ngerti mah nanti gampang ya. Limit X menuju tahingga gitu. Yang ini kita bentuk diakarkan ya supaya ada bentuk akar. Di sini 3x min 2 kemudian dikuadratkan, dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 5. Lihat, maksud saya bahwa nilai ini dengan ini sama ya, sama. Cuma yang ini diakarkan ada kuadrat gitu ya. Nah, baru kita uraikan di sini ya. Akar dari 9x kuadrat dikurangi dengan 12x ditambah 4 dikurangi akar 9x kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 5. Oke, berarti masuk ke rumus B min Q itu. Berarti min 12 dikurangi dengan min 2 dibagi dengan 2 akar 9. Min 12 ditambah 2 dibagi dengan 2 kali 3 atau sama dengan min 10 per 6 atau jawabannya min 5 per 3 ya, min 5 per 3 per 3. Oke, kira-kira ada nggak jawaban min 5 per 3? Min 5 per 3 ada di poin E ya. Oke, kita lihat lagi soal berikutnya, relatif gampang ya. Nah, kita lihat lagi soal berikutnya yang nomor 5. Nah, nomor 5. Aduh, kelebihan nih. Nah, nomor 5. Nah, ini juga sama ya. Jadi kita akan menyelesaikan limit X menuju tahingga akar dari X kuadrat dikurangi dengan 5X min. Nah, coba perhatikan di sini ada terjadi perubahan ya. Gini. Nah, saya tulis jadi gini, X ditambah dengan 2 ya. Berarti saya tulis limit X menuju tahingga akar dari X kuadrat min 5X dikurangi akar X ditambah dengan 2 kuadrat ya. Berarti limit X menuju tahingga akar X kuadrat min 5X dikurangi akar X kuadrat ditambah dengan 4X ditambah dengan 4 ya. Oke, maka kita tulis min 5 dikurangi dengan 4 dibagi dengan 2 akar 1 ya, atau sama dengan min 9 per 2 ya. Oke, nomor 5 relatif gampang ya. Nanti kita akan lanjut ke nomor 6. Baik, lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6 kita lihat bahwa ada limit bentuk seperti ini ya.
X menuju tahingga, akar dari 4X kuadrat tambah 8X dikurangi akar X kuadrat tambah 1 dikurangi dengan akar X kuadrat plus X ya. Jadi gimana pola pengerjaan seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi ya, bahwa limit ini ya, limit X menuju tahingga. Nah, coba lihat yang pertama, yang akar pertama saya coba ubah menjadi gini ya. Akar 4 akar dari X kuadrat ditambah dengan 2X gitu, dikurangi, tetap ya yang sebelah sininya adalah X kuadrat tambah 1 dikurangi dengan X kuadrat ditambah dengan X ya. Nah, atau boleh ditulis limit X menuju tahingga 2 akar X kuadrat tambah 2X dikurangi akar X kuadrat ditambah dengan 1 dikurangi dengan akar X kuadrat ditambah dengan X gitu ya. Nah, jadi kondisi ini bisa kita bagi dua, kita pecahkan menjadi dua ya. Jadi gini, limit X menuju tahingga. Nah, ini kan dua akar ini. Yang satu seperti ini, X kuadrat ditambah dengan 2X min akar X kuadrat plus 1 itu ditambah limit X menuju tahingga akar X kuadrat ditambah 2X min akar X kuadrat tambah X. Coba perhatikan ya. Jadi kasus yang ini, 2 ini berubah menjadi 2. Kita pecahkan yang ini gitu ya. Nah, kalau misalkan yang hijau ini minusnya untuk yang satu, kemudian yang satunya lagi kita simpan di sini gitu ya. Nah, sehingga setelah ini tinggal kita operasikan menggunakan rumus yang tadi B min Q ya. Berarti 2 dikurangi 0 karena variabel X, koefisien X di sini nggak ada ya, dibagi dengan 2 akar 1 ditambah 2 min 1 dibagi dengan 2 akar min 1 ya, atau sama dengan 2 bagi 1 itu 1 ditambah dengan 2 1/2 ya, atau tepatnya 3/2. Oke, kita lihat mana sih yang 3/2 ada jawabannya. Yang C ya. Nah, oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 7. Oke. Soal nomor 7 kita lihat ya, si soalnya itu adalah bentuk, kalau dimasukkan itu bentuknya tahingga per tahingga. Jadi tinggal diprediksi aja ya. Jadi kalau kita hitung ya, limit X menuju tahingga gitu ya. Nah, yang ini kita ambil aja derajat yang paling besarnya pasti min 2X pangkat 3 titik-titik. Nah, ini diuraikan makin banyak, tapi derajat yang paling tinggi tetap X pangkat 3 ya. Nah, kalau yang bawah derajat yang paling tinggi adalah pasti X ketemu dengan 2X kuadrat ya, dan selebihnya kalian boleh hitung sendiri. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat ya, derajat di sini ya, derajat yang ini X menuju tahingga min 8X pangkat 3 dan seterusnya kalau diuraikan. Nah, yang ini 2X pangkat 3 ya. Derajat atas dan bawah itu sama ya, berarti jawabannya adalah min 8 dibagi dengan 2, atau jawabannya adalah min 4. Oke, kira-kira ada nggak jawabannya min 4? Ada, yang B. Oke, kita akan lanjut ke nomor 8. Oke, kita lihat nomor berikutnya, nomor 8 ya, nomor 8. Jadi kalian bisa menulis seperti ini ya, bahwa limit X menuju tahingga. Nah, 2X-nya itu saya ganti jadi 4X kuadrat ya, dikalikan dengan akar 9 ditambah dengan 10 min per X ya, dikurangi dengan 3. 3-nya saya akan ganti menjadi akar 9 ya, akar 9. Nah, setelah ini kita coba kalikan ya, kalikan bentuk tersebut ya.
Jadi akar dari 36x kuadrat ditambah dengan 40x gitu ya, dikurangi dengan akar dari 36x kuadrat. Oke, tinggal memasukkan pakai rumus ya. 40 dikurangi 0 karena di sini Q-nya 0 ya, dibagi dengan 2 akar A-nya itu adalah 36. Berarti 40 dibagi dengan 2 dikalikan dengan 9 ya, atau sama dengan 20 per maaf, di sini 6 ya, 6 atau 20 per 6 ya, saya hapus aja ya, di sini 6 nih, 6. Nah 20 per 6 atau kita dapat sama dengan 10 per 3. Oke, kira-kira ada nggak 10 per 3? Ada ya, jawabannya yang B. Oke, lanjut kita ke nomor berikutnya, nomor 9. Baik, kita lihat nomor 9 ya. Nomor 9 itu jadi bisa kita tulis dulu seperti ini ya. Limit X-nya menuju tak hingga ya, atau sebelah sini deh ya, bahwa limit X-nya menuju tak hingga dari akar 9x kuadrat ditambah 18x dikurangi dengan 2017 ditambah akar 4x kuadrat min 20x ditambah dengan 2018 gitu ya. Nah dikurangi, nah boleh kita tulis gini ya, 2x min 2019 ya, oke, dikurangi dengan 3x gitu. Nah ini tidak ada efek apapun ya, karena min 2x dengan min 3x jadi min 5x, min ketemu positif jadi minus gitu ya. Nah tujuannya untuk apa ya? Jadi limit X menuju tak hingga boleh kita tulis seperti ini ya, 9x kuadrat ditambah 18x min 2017. Oke. Nah lihat yang efek yang kuning ini ya, yang saya kuning ini saya akan simpan di sebelah sini, min akar dari 9x kuadrat. Oke, kita simpan ya, udah. Ditambah limit X menuju tak hingga akar 4x kuadrat min 20x ditambah 2018 ya, dikurangi, nah kurangi yang ini, tapi kita bikin akar dan dikuadratkan. Kuadrat gitu ya. Nah jadi kalau yang sebelah sini boleh kita langsung eksekusi ya. Berapa jawabannya? 18 dikurangi dengan 0 dibagi dengan 2 akar 9 ya, oke. Tapi yang sebelah kanan kita coba rapikan lagi, X menuju tak hingga. Oke. 4x kuadrat dikurangi 20x ditambah dengan 2018 min akar 4x kuadrat ditambah dengan, nah kalikan ya. Jadi kalau dikalikan 4 dikalikan dengan 2019 ya, 4 berarti dapat 8076 X ditambah 2019 kuadrat, nggak usah dioperasikan. Nah tinggal kita dapatkan ini 6 berarti dapat 3 ya, dapat 3 yang ini. Oke, kalian hitung dapat 3. Nah yang ini kita eksekusi, min 20 ketemu min 8076 dibagi dengan 2 akar A
2 akar 2 ya. Oke. Berarti kita dapatkan 3 ditambah dengan min 8096 dibagi dengan 4 ya, bagi 4. Berarti 3 ketemu min ya, Kalau kita hitung berarti di sini adalah 2000 berapa? 24 ya, 2024. Atau nanti ketemu min 2021 ya. Oke, kira-kira ada nggak jawabannya 2021? Oh iya, ada. Jawabannya yang D. Oke. Baik, terakhir nanti kita lihat soal nomor 10. Baik, kita lihat nomor 10 ya. Ini seperti apa ya? Berarti boleh kita tulis limit X menuju tak hingga akar ya 84x kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan 7 ya, dikurangi dengan 8x dikurangi dengan B. Nah, kasusnya dirapikan dulu ya. Limit X menuju tak hingga akar 84x kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan 7 dikurangi akar 8x dikurangi B dikuadratkan gitu ya. B dikuadratkan. Oke. Nah, berarti limit X menuju tak hingga ya, akar dari 64x kuadrat ditambah dengan AX ditambah dengan 7 dikurangi akar 64x kuadrat gitu ya, kemudian dikurangi dengan 16bx ditambah dengan B kuadrat ya, B kuadrat itu hasilnya adalah 3/2 gitu ya. Nah, tinggal kita nanti eksekusi nilainya ya. Oke, berarti kalau kita hitung jawaban dari sini kan ada A dikurangi dengan min 16B ya, dibagi dengan 2 akar 64 itu sama dengan 3/2 ya. Oke, kita rapikan dulu ya. Ini kita coret, ini kita coret dulu, kita habiskan. Kemudian di sini ada A ditambah dengan 16B itu sama dengan 24. Gitu ya. 24. Nah, sekarang gimana cara untuk mendapatkan kira-kira A, B-nya berapa? Oke, kuncinya apa? Selain dari sini kalian lihat, perhatikan ya. Di sini adalah bilangan bulat positif. Jadi, yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Oke. Jadi, dilihat bulat positif, A-nya itu bulat positif ya. Jadi, kalau AB-nya itu bulat positif. Jadi, yang memungkinkan bahwa nilai ini adalah apa? Si B-nya itu harus 1. Ya, kenapa 1? Kalau min 1 nggak bisa. Kalau 2 aja udah 32, otomatis si A-nya harus negatif ya. Berarti kita vonis bahwa nilai B-nya itu dia harus sama dengan 1. Kalau B-nya 1 berarti A ditambah dengan 16 kali 1 sama dengan 24. Berarti A-nya itu sama dengan 24 dikurangi dengan 16 atau sama dengan 8 ya. Karena kalau B-nya 2 nggak mungkin ya, karena nanti efeknya apa? Si A-nya negatif. Sementara kita tahu bahwa di soal bilangannya itu harus bilangan bulat positif. Nah, berarti A-nya sama dengan 8, B-nya sama dengan 1, maka kita dapatkan bahwa A plus B itu akan sama dengan 9. Oke, baik. Nah, itu adalah penjelasan soal-soal yang berkaitan dengan limit bentuk tak hingga. Oke, nah mudah-mudahan nanti saya akan tambahkan lagi di video-video berikutnya untuk membahas tentang limit bentuk tak hingga ya, sehingga kita lebih paham lagi tentang materi ini. Oke, mungkin sampai nomor 10 ini yang akan saya bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.